Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa zuhrina wa qurratuyuna sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang sedang antum lakukan sekarang, ya, ikhwan dan akhwatku sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang sekarang sedang antum lakukan, yang sedang duduk begini, di saat orang-orang lain, anak-anak muda seusia ente ini maunya keluar, maunya nongkrong, maunya di pinggir jalan, maunya dugem, maunya asik-asik, maunya main game, maunya nguber Pikachu, maunya menguber Pokemon, maunya ngelihat itu segala macam, maunya main game, maunya main apapun. Masya Allah, antum ini termasuk orang-orang langka. Aneh juga loh, beneran. Anda bilang nih sama panitia, ya beneran nih habis Isya Al-Azhar, beneran nih, beneran. Emang ada yang datang? Ada ternyata, Masya Allah. Antum sekalian ini adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Allah, oleh malaikat di depan Allah, oleh Allah di depan malaikat. Antum sekalian ini adalah orang-orang yang dirindui oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai-sampai Nabi lagi duduk, lagi bincang-bincang, alhamdulillah jazakumullah, sama sahabat-sahabatnya. Rasulullah berkata begini, aku rindu, aku rindu, aku rindu, sampai berlinang air mata. Sahabat kan bingung, pada siapa ya Rasulullah? Ada Abu Bakar di sini, Khalilmu, soulmate-mu yang luar biasa. Ada Umar di sini, ya, yang tablighnya luar biasa. Ada Utsman di sini yang amanahnya luar biasa. Ada Ali bin Abi Thalib di sini yang fatonahnya luar biasa. Nah, itu udah mulai tuh masuk ke materi itu. Ya. Sifat-sifat pemimpin, ya, siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Ya. Ada semua nih sahabat-sahabatmu di sini. Siapa lagi yang kau rindu? Maka Nabi Muhammad berucap, aku rindu bukan kepada yang itu. Aku rindu kepada umatku yang tidak pernah berjumpa denganku, yang tidak pernah ikut berjuang bersamaku, tapi dia mencintaiku dan menghidupi sunnahku. Antum sekalian. Masya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bagian dari orang yang dirindui oleh Nabi Muhammad, yang dibanggakan oleh Allah di depan para malaikatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga ini udah lempeng ente. Udah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang salaka tariqan, yang meringankan, yang memudahkan, ya, yang menjalankan, ya, yaltamisu fihi ilman, tapi untuk berjalan menuntut ilmu seperti yang antum lakukan sekarang ini, sahalallahu tariqan ilal jannah, itu Allah mudahkan jalan menuju surga. Udah pasti itu, Ji. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Baik sahabatku sekalian, yuk kita diskusi sama-sama. Sepanjang obrolan kita diskusi. Saya cuma kasih pengantar, ya, paling 10 menit doang, 20 menit. Selebihnya kita diskusi. Setuju? Yang ini bukan? Oke, alhamdulillah. Ini Mac atau PC? Mac ya. Kalau Mac bukain deh. Aneh mainnya PC, Ji. Yang mana? Akhir zaman. Langsung aja. Masya Allah.
Di show dah. Udah. Waduh, keren juga Haji. Masya Allah. Boleh anda minum dikit ya? Bismillah. Enak loh, kayak ada rasa tehnya. Enak kayak ada rasa snack-snacknya. Paham ente? Udah malam air putih doang, subhanallah. Begini nih Al-Azhar gue demennya nih gitu ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabatku, tokoh-tokoh akhir zaman. Walaupun saya keberatan dipanggil Ustadz, cukup Haikal Hasan saja karena saya bukan seorang Ustadz. Tapi kalau ente mau panggil ya terserah ente. Ya. Tokoh akhir zaman ini nggak dibatasi sayangnya. Dan saya sesuai order. Ordernya nggak dibatasin. Ya udah tokoh akhir zaman. Siapa? Mau Islam kek, mau Kristen kek, mau Hindu, Buddha, terserah. Anda akan bicara tokohnya akhir zaman siapa? Betul? Betul? Dan nggak dibatasin. Tokohnya sebatas apa? Mau sebatas negara? Mau sebatas dunia? Mau sebatas kecamatan? Mau sebatas kelurahan? Mau sebatas RT, ya, nanti baru mengerucut begitu. Karena nggak boleh kita keluar sini tanpa satu ending yang actionnya mesti kelihatan. Nah, mulai nih Ji, ya keluar nih dari jalur ustadznya nih, ya. Sebagai seorang konsultan, Anda maunya langsung bisa diterapin sekarang juga, ya, langsung up to date, langsung jangan keluar dari masjid ini. Sebelum antum sekalian, wahai ikhwan, wahai akhwatku sekalian, bisa menerapkan sesuatu yang tidak masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Atau cuma berkata, bagus, oh bagus, bagus. Bagaimana, oh kocak, kocak. Enggak perlu yang begitu. Ya, yang penting antum bisa jalankan apa yang akan kita sampaikan sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tinggal next doang. Ya. Kita mulai tokoh dari ujung sekali. Tokoh dari pertama kali. Sekarang gini deh, sebelum Anda masuk ke Anda mau survei sebentar ya. Boleh Anda survei? Boleh. Ente bilang boleh kayak enggak kayak gue tetap diri. Ini basa-basi namanya. Tatap mata saya. Oke, saya mau tanya kepada antum sekalian, apa yang terlintas di benak antum ya? Sebut satu tokoh akhir zaman. Sebut satu tokoh akhir zaman. Erdogan. Sebut satu tokoh akhir zaman. Haikal? Waduh, oh, Masya Allah. Itu lebay. Yusuf Qaradawi, Erdogan, Habibie. Sebut satu tokoh akhir zaman. Imam Mahdi. Masya Allah. Dahsyat ente. Masya Allah. Ngaji di mana? Siapa yang terlintas di benak antum? Pasti ada satu tokoh akhir zaman. Satu tokoh akhir zaman. Tafadhal. Siapa? Belum ada? Belum. Satu tokoh akhir zaman. George Bush. Satu tokoh akhir zaman. Siapa ya? Satu tokoh akhir zaman. Masya Allah. Satu tokoh akhir zaman. Masya Allah. Satu tokoh akhir zaman. Satu tokoh akhir zaman. Satu tokoh akhir zaman. Satu tokoh akhir zaman. Masya Allah. Satu tokoh akhir zaman. Satu tokoh akhir zaman. Baru datang, biar justru gue tanya lo kenapa lo terlambat. Satu tokoh akhir zaman. Satu tokoh akhir zaman. Siapa yang ada di kepala antum? Di kepala ente siapa ya? Seorang tokoh siapa ya? Seorang tokoh. Tokoh akhir zaman. Iya, tokoh ya, bukan toko. Kalau toko sering makmur, toko kaca itu namanya. Tokoh. Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, Masya Allah. Tokoh. Siapa? Dajjal. Masya Allah. Ngeri-ngeri ya Pak. Mohon maaf ya, anak muda ya. Masya Allah. Sahabatku sekalian, itulah tokoh-tokoh di mata anak muda sekalian. Ya, antum yang udah tua. Hah? Allahumma shalli wa barik alaih. Emang udah umur lain ya. Beda umurnya jawabnya ya.
Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, itu adalah seorang tokoh-tokoh yang antum sebutkan akhir zaman. Ya. Kalau akhir zaman baru tuh ada sebuah pembatasan. Batasannya masih ada orangnya atau belum tampil. Ya, tadi ada yang sebut Zaid bin Sabit, udah lewat. Bukan akhir zaman, dia awal zaman. Ada lagi yang sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat dan dia abadi sepanjang masa, tokoh, bukan tokoh dia, tidak bisa dibandingkan. Beliau bukan tokoh, mohon maaf tadi ada yang sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bukan tokoh. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas disejajarkan dengan tokoh. Pun pada waktu itu ketika orang menyebut Michael Hart mencantumkan nama Nabi Muhammad nomor 1, saya miris hati saya. Walaupun orang lain memuji, wah hebat ya, padahal ini sejarawan yang jujur ya. Saya bilang nomor 2 siapa? Siapa nomor 2? Einstein. Masa Nabi nomor 1 nomor 2 Einstein deket jaraknya? Ya Allah. Einstein itu fid-darkil asfal, khalidina fiha. Nggak pantas disandingkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mulia. Nomor 1 siapa? Ya terserah siapa. Nabi Muhammad nggak boleh ada di situ, maksudnya gitu. Juga ketika laknatullah alaih, siapa itu namanya yang di penjara dulu? Arswendo Atmowiloto, belum lahir loh. Ada tabloidnya, namanya apa tabloidnya? Hah? Tabloid apa waktu itu tabloidnya tuh? Ya, dia dipenjara gara-gara itu, mencantumkan Nabi tokoh ya nomor 2, nomor 3, yang paling atas Pak Harto, nomor 2 siapa, 3 siapa, entah saya nggak ingat. Kurang ajar sama Nabi begitu, nggak pantas Nabi dibegitukan, nggak pantas. Nah, sahabatku sekalian, oke, sekarang kita tidak batasin, kita bilang tokoh saja. Sekarang sekali lagi saya survei, tanpa akhir zaman. Tanpa akhir zaman. Ya. Tanpa akhir zaman. Nabi Muhammad boleh disebut. Sekarang boleh. Ya. Tanpa akhir zaman, tanpa batasan apapun dari Nabi Adam pertama kali diciptakan sampai terakhir, sebutkan tokoh yang terlintas di kepala Anda. Dan jangan orang non-Islam, harus Islam. Ya, ngapain kita bahas yang lain, ya? Ya, oke? Nggak boleh sebut Ahmadinejad lagi karena dia bukan Islam. Nggak boleh sebut Khomeini lagi karena bukan Islam. Ya, Syiah lain, beda sama Islam, ya. Sekarang kita sebut Islam saja. Tokoh dari mulai Nabi Adam sampai yang terakhir, manusia pertama, manusia terakhir. Siapa yang terlintas di benak Anda kalau saya berkata seorang Islam? Al-Fatih, Zakir naik, Umar bin Khattab, orang. Hasan al-Basri, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah. Masya Allah, selesai pelatihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Anda udah menemukan jawabannya. Anda udah menemukan jawabannya. Hebat loh. Anak siapa loh? Udah ketemu, Tat? Udah ketemu. Jadi teman-teman, sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, benarlah kita hari ini. Benarlah kita hari ini benar-benar penting sekali materi yang sangat jitu dari Delisa ini. Saya katakan materi ini sangat jitu. Antum yang bikin? Tim. Alah, merendahnya Masya Allah. Ya. Ini benar sekalian. Ini tepat sekali karena kita sudah mulai kehilangan tokoh. Ya. Jawabannya nggak ada yang satu yang menjurus begitu. Walaupun endingnya terakhir duduk di sini karena saya sudah ketemu jawabannya.
Banyak di antara kita melupakan tokoh itu siapa gitu loh. Dan saya bilang kan saya nggak batasin. Ketika saya nggak batasin baru keluar nama itu. Saya. Top, Marco top. Walaupun antum tokoh di lingkungan RT. Nanti endingnya ke situ. Masih ada waktu, masih ada ya? Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau flashback ke belakang, tidak lain tidak bukan orang pertama, manusia pertama yang dijadikan tokoh oleh Allah Subhanahu wa taala bukan Adam, bukan Idris, bukan Nuh, bukan Hud, bukan Saleh, bukan Lut. 6 orang nabi ya, yang wafat sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tokoh itu jatuh kepada Ibrahim alaihissalam, kepada antum yang pertama kali sebut tadi. Betul sekali. Dalilnya suratul Baqarah ayat 124. Wa izibtala Ibrahim bikalimatin fa'atamahunna qala inni ja'iluka linnasi imaman, kata Allah. Ibrahim, kata Allah, inni ja'iluka linnasi imaman. Aku akan menjadikan kau linnas, bagi seluruh manusia, imam. Tuh dalilnya. Karena itu Ibrahim adalah imam seluruh orang, seluruh manusia. Siapapun yang bernama manusia pasti akan menghormati Ibrahim sebagai pemimpinnya. Orang Yahudi sangat menghormati dia dengan memanggil namanya Santo Abram. Abram. Orang Nasrani sangat menghormatinya dengan mengatakan the friend of God, Abraham. Orang Islam kita sangat menghormati beliau. Bahkan sholat kita tidak sah tanpa menyebutkan namanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pagi sore kita sebut namanya. Ya. Kalau pagi kita sebut apa? Zikir pagi. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. Gandeng Hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Sore kita sebut amsayna ala fitratil Islam, kita sebut pagi sore namanya beliau. Orang Hindu sangat menghormatinya, bahkan menjadikan dia dewa, dewa Brahman. Orang Buddha juga menghormatinya, menjadi salah satu dewa penguasa, dewa yang menyelamatkan ini namanya Brahmana. Ya, orangnya sama, dia juga. Dialah Ibrahim Al-Khalil, soulmate. Ya, Al-Khalil itu lebih daripada sahabat. Baik, kalau saya pelan-pelan saya mengatakan ini adalah masa Ibrahim, dan antum udah tahu kenapa saya pakai gambar Aqsa. Karena disinilah awal zaman, disinilah akhir zaman. Ya, di sini awal zaman, di sini akhir zaman. Yang antum lihat sekarang ini adalah Masjid Qibli, bagian dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu sebuah kompleks, di dalamnya luas. Tadinya cuma satu masjidnya, ini doang yang dikunjungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat Isra dan Mi'raj. Namanya Masjid Qibli, kiblat pertama umat Islam. Lalu kemudian Nabi keluar dari masjid ini, berjalan, lalu kemudian Nabi Mi'raj Sidratul Muntaha. Itulah Masjid Sakhra, Dome of the Rock, yang kubahnya warna kuning emas. Itu juga bagian dari Aqsa. Ya, jangan bilang Aqsa yang benar ini, yang itu bukan. Enggak, semuanya Masjidil Aqsa. Itu sebuah komplek. Ada 5 masjid di dalam itu. Ini Masjid Qibli, masjid tempat kiblat pertama. Yang kubahnya kuning, Masjid Sakhra, tempat Mi'raj. Di samping kiri ada Masjid Marwani, ya, tempat zaman Sultan Hasanuddin Al-Ayyubi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Di sebelah kanan ini ada Masjid Burak, tempat Rasulullah singgah sebelum masuk ke sini dan sebelum ke Sakhra, menambatkan buraknya di sana. Di bawah masjid ini ada Masjid Al-Qadim, masjid tempat Nabi Sulaiman dan Nabi Daud berkuasa.
Kenapa saya mesti ngomong begini? Ada hubungannya dengan akhir zaman, karena di situ akhir zaman berperang nantinya. Ada hubungannya, makanya saya cerita. Kalau enggak ada hubungannya saya enggak cerita. Ibrahim lahir 19 ya, itu tahunnya. Lalu kemudian peristiwa pembakaran terhadap diri Ibrahim. Setelah dibakar, Ibrahim keluar dari desa Ur. Lalu kemudian masa kelahiran Ismail. Lalu kemudian masa kelahiran Ishak. Lalu kemudian pembangunan pertama kali Masjidil Aqsa setelah Ka'bah, ya, hadis dari Ibnu Abbas. Lalu kemudian masa Nabi Yakub. Terus wafatnya Ibrahim. Terus masa Nabi Musa kemudian, lalu Talut, lalu Jalut, lalu Sulaiman. Nah, Sulaiman wafat, terbentuklah agama Yahudi. Selesai. Ya. Terbentuklah agama Yahudi. Masa kedua, lihat ya, saya harus bawa antum sampai ntar akhirnya akhir zaman. Jadi enak cerita ini, ya. Lalu kemudian tahun 722 bangsa Assyria menaklukkan kerajaan Israel. Tahun 722 sebelum Masehi. Kerajaan Israel ditaklukkan, lalu kemudian direbut lagi Babilonia mengepung Yerusalem, lalu kemudian penghancuran Yerusalem, lalu kemudian bangsa Persia, Iran itu, lalu kemudian wafatnya Alexander di Babilonia. Lalu dibangun lagi oleh Zarubel, terus. Lalu Herodes menguasai. Lalu kemudian di zaman Herodes lahir Nabi Isa alaihissalam. Ya, lalu kemudian Isa menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahirlah Nabi Isa. Selesai. Nasrani udah ada belum? Belum ada. Nabi Isa lahir, ada Kristen? Belum ada Kristen. Nabi Isa lahir, Kristen belum ada. Nabi Isa wafat, udah ada Kristen? Belum ada, ini faktanya. Nabi Isa tahun 6 ya, Herodes bangun tahta, Nabi Isa masih kecil, masih balita. Nabi Isa umurnya 4 tahun. 6 Masehi 3 tahun bahkan Nabi Isa umurnya. Ya. Umur 38 Nabi Isa disalib versi mereka, kita bilang enggak, ya. Maka kemudian tahun 37 lahirlah apa? Freemason, Illuminati, lahir tahun 37. Lalu kemudian sampai sekarang tuh organisasi tertua di dunia tuh. Organisasi tertua di dunia, ya. Kalah Golkar. Ya habis pelin-pelan. Apalagi PDIP, amit-amit, ya. Nauzubillah min zalik. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, hancur leburkan itu. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan takut, kayaknya takut ente. Ana aja ngomong nggak takut. Ya. Semoga Allah hancur leburkan siapapun yang jahat kepada Islam. Betul? Allahumma mazik jam'ahum. Allahumma satid samlahum. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, ya. Dia mau dukung Ahok kayak kagak kayak terserah, ya enggak? Ya. Mau mimpin lagi kayak enggak kayak terserah, betul? Kita ngaji yang benar, bayang yang benar. Ya. Betul? Ngaji yang benar, sembahyang yang benar, bina keluarga lo yang benar, didik anak-anak yang benar. Ya. Deh. 132 pemberontakan Yahudi. Ini Bar Korbah, ya. Lalu 135 324 sebelum awal Bizantium nih. Ini ada yang kelewatan nih. Tahun enggak ada tahunnya nih. Tahun 249, ya. Naiknya tokoh yang namanya Dikianus. Tokoh ini ngejar The Seven Sleeper yang kemudian lari masuk ke goa, dialah Ashabul Kahfi, ya. Tahun 249. Lalu kemudian saat mereka tidur, Dikianusnya udah nggak ada. Tahun 325 muncul raja baru namanya Konstantinus. Konstantinus telah bikin agama Kristen, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, menetapkan 25 Desember sebagai hari Natal, menetapkan undang-undang untuk mencongkel mata semua orang yang sholat.
Penting ini. Penting ini. Harusnya kita berpikir keras. Kenapa Konstantinus dengan ibunya Ratu Helena dan Paulus, ini tokoh juga, tokoh biang kerok, ya, tokohnya. Kenapa mereka membuat undang-undang untuk mencongkel mata orang yang sholat? Kenapa? Mustahil undang-undang itu dibuat kalau tidak banyak orang yang sholat. Betul? Karena terlalu banyak orang yang sholat, maka dibuatlah undang-undang untuk menertibkan. Nggak boleh lagi sholat. Artinya apa? Udah banyak belum orang Islam? Udah banyak. Nabi Muhammad lahir belum? Belum. Ya, karena Injil kitabnya orang Islam zaman Nabi Isa. Injil memerintahkan sholat dan zakat. Ya, begitu juga Taurat memerintahkan sholat dan zakat. Inti Taurat itu sholat dan zakat. Surat Yunus ayat 87. Inti Injil itu sholat dan zakat. Surat Maryam 32. Itu inti Taurat, sholat, zakat. Inti Injil, sholat, zakat. Ya, karena semua orang harus. Puasa bagi yang mampu. Zakat harus. Ente punya duit kan nggak punya duit, kita terserah. Zakat harus. Ya, walaupun cuma dengan keringat, walaupun cuma dengan mengangkat kotoran di masjid. Ya. Nah, itulah yang terjadi. Lalu akhirnya tahun 325 itu terbentuklah agama Nasrani. Selesai periode ketiga. Periode keempat, masa perebutan kedua sampai kembali ke Islam. 636 Kaisar Edosia mengizinkan orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem setelah 400 tahun terlarang. Ada hubungannya nggak? Ada. Kenapa? Karena akhir zaman tidak lain tidak bukan hanya bertempur dua, Yahudi dan Islam, titik. Nasrani kagak, nggak ikut-ikut akhir zaman nanti. Syiah nggak ikut-ikut akhir zaman nanti. Ya. Ahmadiyah nggak ikut-ikut akhir zaman nanti. Hanya Yahudi dan Islam. Itu hadis Nabi SAW. Akhir zaman itu terjadi peperangan besar. Hanya ada dua yang berperang itu. Yang lain mengikut. Ya, nggak ada lagi golongan kecuali golongan Yahudi dan Islam. Kembali pada era yang pertama awal dulu. Hanya Yahudi dan Islam yang ada waktu itu. Sampai akhir zaman sama. Nanti kita singgung Erdogan. Nanti kita singgung semua. Ya. Singkat cerita, lalu kemudian urutan-urutannya ya. Kemudian Nabi Muhammad lahir 571, 610 Nabi Muhammad jadi Rasulullah. Akhir zaman 620 Nabi kemudian Mi'raj, 621 kemudian hijrah, 625 utusan Nabi tiba di Indonesia. Baru dengar? 625 kabilah Toyik utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Aceh. Namanya kabilah Toyik, pimpinan Ibnu Mas'ud. Kabilah Abu Kasbah tiba di Tiongkok. Kabilah Ibn Sa'ad tiba di Guangzhou, Cina. Ya. Kabilah Bilal bin Rabah tiba di Syam, Damaskus. Ini ente mesti tahu. Nggak ada di buku sejarah, kurikulum nggak ada. Kurikulum kita, kurikulum biang kerok. Yang susun siapa? Sunokhur Kronje. Islam masuk ke Indonesia baru ada di pedagang Gujarat tahun 1436. Padahal ada makam di Barus tahun 625. Ada makam tuh di Medan Tapanuli. Makamnya bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 646 Ratu Sima, anak Jaisima masuk Islam atas dakwah siapa? Utusan Utsman bin Affan. Utusan Utsman bin Affan namanya Muawiyah bin Abi Sufyan mengislamkan Kalingga, Jepara. Gelombang ketiga masuk melalui Palembang. Yang diutus utusan kabilah dari Umar bin Abdul Aziz. Ya, Ayib. Akhirnya orang Palembang manggil Ayib. Ya, ente Palembang. Wong gitu galo.
Oh gitu galau. Mana pempeknya nggak ada nih. Ya. Masuk periode ketiga tuh ya, dari Barus pertama, Kalingga kedua, Palembang ketiga, keempat Tanah Jawa dengan datangnya Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik yang wafat tahun 1415 ya. Tokoh nggak ada yang sebut Wali Songo tadi. Ya. Wali Songo tuh bukan fiktif. Yang bilang Wali Songo fiktif sarap. Ya, sarap. Biarin. 632 yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan tugasnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. 636 awal mula periode Islam, Amr bin Surah menaklukkan Yerusalem pada masa Umar bin Khattab dan pendeta Sopranios yang bilang lagi Sopranios itu menyerahkan kunci kepada Umar bin Khattab. Maka takluklah Yerusalem di bawah kaki Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab lalu mendirikan gereja-gereja yang dirusak, memperbaiki sinagog-sinagog Yahudi yang dihancurkan, dan Umar bin Khattab membuat sebuah perjanjian. Nama perjanjiannya Perjanjian Elia. Artinya orang Islam ibadahnya di sini bebas, orang Kristen ibadahnya di sini bebas, orang Yahudi ibadahnya di sini bebas, saling menghormati semua agama. Nggak boleh orang Islam ajakin orang Kristen masuk Islam, nggak boleh. Orang Kristen nggak boleh ojok-ojokin orang Islam masuk Kristen. Begitu juga orang Yahudi. Perjanjiannya jelas sekali, la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Perjanjian itu ditandatangani oleh Umar bin Khattab. Lalu kemudian orang Yahudi biang kerok nggak senang dengan perjanjian itu. Nasrani biang kerok nggak senang dengan perjanjian itu. Maka kemudian sejak 400 tahun setelah Umar menandatangani, mereka datang dengan bantuan Swedia, Inggris, Belanda, Perancis, menghancurkan ini, membakar perjanjian itu, membunuh 74.000 umat Islam, mengusir semua orang Yahudi, dan mereka orang Kristen menguasai Yerusalem dengan Crusaders, perang salib di tahun 1099. Islam lepas dari Yerusalem. Masa kelima, pembangunan dan penyempurnaan. 681 awal mula Bani Umayyah, 711 keemasan Islam di masa Umar bin Abdul Aziz. 7 tahun Umar bin Abdul Aziz berkuasa, tepatnya 718, udah sampai Islam ke Indonesia, bagian daripada mereka. Karena itu di sini disebut Sultan Agung, Sultan Ternate, Sultan Tidore, Sultan apa lagi? Sultan Hasanuddin, Sultan apa lagi? Sultan Demak, Sultan apa lagi? Banyak sultan itu. Sultan di sana juga ada Sultan Harun al-Rashid, Sultan Salahuddin al-Ayyubi, Sultan Indonesia pernah menjadi bagian khilafah, pernah ya. Lalu kemudian dan seterusnya mereka nggak senang ya. Awal mula Bani Abbasiyah berakhir tahun 1200 ya, mulai 749. Nah, terus penyempurnaan oleh Islam, terus sampai kemudian tahun berapa saya tulis di sini? Tahun 1537 Sultan Sulaiman Al-Qaununi membangun kembali tembok kota termasuk 7 gerbang dan menara David atau Nabi Daud alaihissalam. Nah, 1542. Lalu terus lanjut 1700 tadi ada ya Al-Fatih disinggung tadi ya. Ini kurang ajar, seorang rabi Yahudi datang mulai membangun sinagog ya. 1717 berdiri Loji Agung London, pertama kali Freemason menunjukkan giginya. Lalu terus Ibrahim Pasha mengirimkan penduduk Yahudi ya, mengizinkan penduduk Yahudi Yerusalem memperbaiki sinagognya. Terus singkat Theodor Herzl ya membeli tanah Yerusalem ya,
Yerusalem dibeli tanahnya tinggi harganya, dipelopori Theodor Herzl, mengumpulkan orang-orang kaya dari mana-mana untuk membeli tanah Yerusalem. Lalu tanah Yerusalem dibikinlah reklamasi. Diundang itu 9 naga yang kaya-kaya untuk membeli tanah Jakarta. Untuk membeli tanah Yerusalem. Yang kemudian akhirnya baru tersadar cara-cara licik ini. Akhirnya apa? Terlalu banyak tanah-tanah Yerusalem yang lepas, yang hilang. Ya. Sama persis modusnya, sehingga tanah di Jakarta yang dimiliki oleh orang Betawi tinggal 21%. Bentar lagi saudaraku, bentar lagi perang akhir zaman dimulai di luar Batang. Lalu perang Arab Israel masa ke-6 terakhir, ini lembar terakhir ya. Singkat, masa perang 6 hari, perang Yom Kippur, perang. Ntar kita ulang lagi. Lalu 1996 Perdana Menteri Netanyahu. Ya, di situ tuh biang keroknya 1996. Lalu kemudian 2009, 11 Desember, lebih 100.000 warga Palestina dilarang masuk ke Masjidil Aqsa, kerusuhan meluas oleh Netanyahu. 2014, seorang remaja Israel tewas di Gaza, yang kemudian dibalas dengan 4.000 jiwa. Satu orang remaja tewas dibalas dengan 4.000 jiwa di Gaza. Dan masuklah kita pada akhir zaman. Masa pertama, singkat, masa pertama, masa periode nubuwah. Zaman Nabi di tengah-tengah kalian. Ya. Masa kedua, masa khilafah Rashidah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Masa ketiga, masa kerajaan Mulkan Azan, yaitu Abbasiyah, Bani Umayyah, dan Bani Utsmaniyah. Berakhir masa ketiga tahun 1924. Masa keempat zaman kerajaan yang sombong, Mulkan Jabariyah. Yang mana itu? Sekarang fase keempat, masa kerajaan, masa diktator. Di Indonesia ada, di Malaysia ada, di Brunei ada, di semua negara-negara ada. Apalagi di tanah Arab, ya, yang saling bertempur. Itulah zaman yang saling menyombongkan diri. Dan terakhir, insya Allah kita akan mengikuti. Siapa itu? Kembali ke zaman khalifah yang mengikuti jejak kenabian. Siapa itu? Yaitulah tokoh akhir zaman yang kita nantikan. Siapa yang kita nantikan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika kalian melihatnya, kehadiran Imam Mahdi, maka berbaiatlah dengannya, walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Hadis sahih riwayat Abu Daud nomor 4074. Sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, inilah tokoh-tokoh yang sudah saya singgung seluruhnya dari awal sampai dengan akhir. Tokoh-tokoh Erdogan, ya, yang kemudian menaikkan kejayaan Turki. Tokoh siapa lagi yang kita dengar? Tokoh Salman, Raja Salman, yang menaikkan kewibawaan Saudi Arabia. Dari sebelumnya murni berkiblat kepada Amerika, sekarang sudah mulai melepaskan jati dirinya. Insya Allah kita doakan sama-sama. Tokoh Yusuf Mansur, bukan Yusuf Mansur. Yusuf Mansur pun tokoh calon gubernur DKI insya Allah, pemimpin Palestina itu ya, saya lupa namanya, Syekh Yusuf Al-Marghabi gitu ya, kalau lupa namanya siapa itu ya. Dialah juga tokoh yang sekarang menjadi imam besar di Masjidil Aqsa. Nah, terlalu banyak kalau kita sebut tokoh-tokoh akhir zaman itu ya. Pak Habibie, Masya Allah dengan isminya yang menang iklan, tapi sekarang akhirnya tidak sanggup mengelola Golkar. Akhirnya ya Allah, harusnya orang tokoh itu sanggup mengelola. Saya nggak mau dibawa ke politik, jangan bawa-bawa saya ke politik, tapi bawa ke agama. Sahabatku sekalian,
Inilah tokoh-tokohnya. Saya tutup sementara dengan diskusi, nanti sesi 2. Tafadhal. Silahkan tanya jawab. Baik, alhamdulillah. Barusan kita dengarkan Urutannya. pemaparan dari Ustaz mengenai tokoh-tokoh. Kita flashback tadi dari zaman kerapian hingga nanti ya Ustaz ya. Ada zaman kembali ke zaman khilafah. Mungkin dari tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz Taika Hasan, dari Bapak Ibu mengatakan jemaah Indonesia, ada yang ingin berdialog maupun ada yang ingin Tanya jawab. bertanya. Silakan angkat tangannya dan nanti akan dibantu oleh panitia mic-nya. Silakan. 3. Laki-laki udah dapat 3, perempuan belum. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ciri-ciri kehadiran Imam Mahdi? Kemudian yang kedua, apa sikap kita terhadap kelompok yang mengaku-ngaku dan mendirikan khalifah? Ngaku-ngaku? Mengaku-ngaku mendirikan khalifah. Baik. Seperti Daesh atau ISIS. Ya. Baik, terima kasih. Tampung dulu atau? Tampung aja semua. Baik, kesempatan kedua mungkin dari sebelah Ahwat ya. Ada. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau ada kita kembali ke Iwan lagi. Silakan untuk angkat tangannya, nanti akan dibantu oleh panitia untuk mic-nya yang ditutup. Mohon untuk menyebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir zaman biasanya dengan istilah dajjal. Dajjal. Apakah memang kira-kira itu sebagai manusia? Kalau saya katanya Baik. Baik, kesempatan yang ketiga dari sisi awal, silakan dibantu. sampai jam berapa kita? Rata-rata. Sebenarnya materi sampai jam 9. 9 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Subhanallah, cerdas kalian tuh. Top, Marco top, masya Allah. Ada niat ente berarti. Baik, Ustaz, mungkin langsung dijawab aja Ustaz. Langsung ya. Pertanyaan yang pertama tadi mengenai pertanda munculnya Imam Mahdi. Baik. Tandanya. Baik. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap kelompok-kelompok yang Mengaku-ngaku. sudah menegakkan khilafah. Baik. Sahabatku sekalian, kalau antum perhatikan dari awal sampai dengan sekarang, saya menghindari untuk menyebut seorang tokoh karena pasti terjadi kontroversial dan debat kusir. Kalau saya bilang tokohnya tadi di sini ada yang sebut Sayyid Qutb gitu ya, maka ada orang yang berkata, oh dia bukan tokoh, dia begini-begini. Ada, pasti ada kelompok-kelompok orang seperti itu. Kalau tadi saya bilang tokohnya Erdogan, ada aja yang berkata, oh dia tuh Erdogan tuh buktinya dia pro dengan Rusia, dia ribut lagi gitu loh. Terus ada lagi kalau saya bilang tokohnya Pak Habibie, ada lagi yang berkata, oh tidak juga, dia Habibie begini-begini gitu. Ada lagi yang berkata tokohnya macam-macam. Jadi saya menghindari menyebut nama sekarang. Kenapa? Pasti terjadi pertikaian. Karena kita jagoan pisah. Jagoan berpisah kita. Kesel hati kita kalau bilang begitu. Kenapa jagoan berpisah? Enggak pernah langgang dalam persatuan. Kecuali pada zaman kemerdekaan. Itu aja dengan pekik Allahu Akbar semua jadi satu. Sekarang doa yang bagus aja kemarin di DPR aja disindir. Cahyo Kumolo bilang doanya malu-maluin. Lu yang malu-maluin Cahyo. Doa bagus begitu.
Ya Allah, jauhkanlah kami dari pemimpin yang berkhianat. Loh, masa salah sih? Salahnya di mana? Ya Allah, jauhkanlah kami dari pemimpin yang... Jadi saya menghindari menyebut nama tokoh, pasti terjadi sebuah kontroversial. Oh, menurutnya begini, enggak, ya macam-macam. Kalau saya sebut tokoh itu adalah Yusuf Mansur, pasti ada di belakang. Oh, enggak Ustadz, dia begini. Ada saja selalu. Jadi kapan kita bersatunya? Begitu ya. Karena itu, mana tadi itu? Ntar endingnya tuh. Tuh anak tuh. Mana dia tadi? Mana? Lo. Iya lo, jangan pegang ke belakang lo. Ya. Nah, teman-teman sekalian, lantas siapa Imam Mahdi? Apa tanda-tandanya? Dia beneran tokoh. Dia beneran endingnya. Kalau kita ambil lagi masa ya nomor 5, kembali ke zaman khalifah dan mengikuti jejak kenabian sebagaimana di tengah-tengah Rasulullah, yaitu dia. Dia memancarkan ya, banyak tafsiran yang saya tidak bawa lengkap ya, kecuali ada beberapa sih. Cuma dari dalil-dalilnya gitu ya. Dalil-dalilnya ada sebagian ya. Itu ya. Imam Mahdi itu ya, black flags will come from Khurasan. No power will be able to stop them and they will finally reach Jerusalem. Ya, where they will erect their flags. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmizi. Ada banyak ya. Ini ya, innallaha Allahu yuhibbul ladzina qatala fi sabil bi annahum saffan. Saf ayat yang ke-64 ya. Nah, teman-teman sekalian, kita ending dulu di sini gambarnya biar asik ya, biar asik gambarnya. Seorang tokoh tampil di Baghdad dan menamakan dirinya khalifah dan mengangkat dirinya, sekaligus tanya nomor 2 ya, sekaligus jawab tanya nomor 2, dan mengangkat dirinya sebagai seorang Imam Mahdi. Saudaraku, kalau ada orang yang tidak serak dengan dia dan itu orang Islam, maka dipastikan dia bukan Imam Mahdi. Rasulullah menceritakan orang ini nih, pancaran wibawanya ini membuat semua orang takluk. No power, nggak ada kekuatan kecuali menunduk pada dia. Jadi sangat wibawa, nggak sanggup tertolak oleh umat Islam, walaupun orang lain nolak. Gitu loh. Saking wibawanya membuat semua orang-orang Kristen yang baik masuk Islam. Saking wibawanya orang-orang Syiah yang masih ada otaknya masuk Islam. Masih ada otaknya. Kenapa? Karena kan dia menanti Imam Mahdi. Imam mereka yang ke-12 itu Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi itu siapa? Siapa Imam Mahdi? Pro Ali? Tidak. Siapa Imam Mahdi? Memang keturunan dari Fatimah. Rasulullah yang bilang. Dan dia tidak pernah mengaku dirinya Imam Mahdi. Kalau ada orang mengaku dirinya saya Imam Mahdi, udah pasti dia bukan. Di Sunda ada itu, Cecep namanya. Beneran ditangkap beberapa polisi. Dia mengaku sebagai nabi dan sebagai Imam Mahdi. Nama aslinya Cecep. Nggak enak banget kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Enak Allahumma sholli ala Cecep. Ya Allah, nggak enak banget namanya Cecep gitu ya. Atau si itu, siapa nabi palsu? Lia Eden bukan. Musadek. Ngaku-ngaku. Ya Allah. Jadi Imam Mahdi ini tidak ngaku-ngaku. Bagaimana cirinya? Hijaz kata Rasulullah akan dikuasai oleh 3 perbendaharawan. Hijaz itu nama lain dari Mekah dan Madinah. Akan dikuasai oleh 3 orang yang tidak cakap kata Rasulullah. Ini perbendaharawan ini tidak cakap memimpin. Hanya fulus. Hanya ekonomi saja yang dipikirkan. Maka terjadilah mosi ketidakpercayaan pada mereka bertiga ini. Kemungkinan sekarang masanya. Karena dia Raja Salman telah membaiat keponakannya kan untuk mengangkat setelah ini, bukan anaknya kan. Sebuah pertama kali tidak pernah terjadi. Karena sejak Utsmani lepas dan memberikan kemerdekaan kepada Saudi Arabia, maka jadilah raja pertama Saud. Itulah sebabnya namanya Saudi Arabia. Rajanya Saud. Kemudian digantikan oleh anaknya siapa? Raja Faisal. Lalu kemudian digantikan oleh anaknya Raja Fahd. Lalu kemudian digantikan oleh Raja Abdullah. Lalu kemudian digantikan oleh Raja
Salman. Ini semua dari bini pertama, dari keturunan pertama, dari anak pertama. Beda sama yang sekarang nih, keponakan. Nah mungkin ini yang anaknya merasa, wah bagaimana ntar, barangkali begitu. Maka ketika terjadi ketidakpercayaan ini, ada seorang, kata Rasulullah, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Dia berbahasa Arab dan dia tidak tinggal di Arab, dan dia bukan asli Arab, ada punya keturunan campuran lain-lain, tapi dia keturunanku. Dari, kalau hubungkan dengan hadis lain, akan terbit dari bintang Suraya di sebelah timur. Dia keturunan dari Bani Tamim. Siapa itu? Kalau dari Mekah ke timur siapa? Pakistan, India, Singapura, Malaysia, Indonesia, insya Allah. Dibaiatnya di mana? Di antara Hajarul Aswad, Multazam, dan Makam Ibrahim. Dan semua orang tunduk padanya karena dia sangat berwibawa. Dia menolak, namun ada 300 orang yang berkumpul, yang membaiat beliau. Dan jadilah dia seorang yang disebut Imam Mahdi. Dibaiat di situ. Dan kalian akan melihat seorang yang paling tampan di antara mereka. Dia sedang membuka dadanya, maksudnya lagi pakaian ihram. Sedang tawaf. Rambutnya panjang menyentuh bahu, kata Rasulullah. Seperti basah, seperti berminyak, tapi tidak ada air yang menetes. Dialah Isa Al-Masih, kata Rasulullah SAW. Itulah masanya, saudaraku. Sebentar lagi. Dialah tokoh akhir zaman yang kita nantikan. Kalau orang Kristen berkata, ready or not, Jesus will coming. Kita bilang, yes of course, for me, not for you. Ya. Kemudian terjadi dialog. Dan pada saat yang sama, sekelompok Yahudi, nah pertanyaan saya kepada antum, kemana orang Kristen? Kok Nabi bilang terjadi peperangan? Dan itu telah terjadi. Kemudian sekelompok dari Yerusalem, Yahudi, datang menuju untuk menghancurkan itu, Imam Mahdi dan Nabi Isa. Namun mereka terjadi gempa sebelum tiba di Madinah, dan sebagian pasukan kembali. Dan Nabi Isa dan Imam Mahdi bukan pengecut, menyusul Yahudi. Menyusul Yahudi. Dan didapati perkampungan di sana, di tadi masjidnya. Yang saya lihat tadi, yang saya unjukin tadi, masjid itu. Itulah tempat di mana Nabi Isa dan Imam Mahdi mendatangi, dan kemudian sedang menjelang sholat subuh di sana. Maka rakyat, orang penduduk sana mempersilahkan Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi imam. Namun Nabi Isa menolak, mempersilahkan Imam Mahdi menjadi imam. Dan Imam Mahdi menjadi imam sholat subuh di Masjid Qibli tadi. Lalu kemudian setelah sholat, mereka keluar dan mereka mendapati sepasukan Yahudi sudah mendekat. Dan terjadilah pertempuran. Dan kalian memenangkan pertempuran itu. Bahkan ketika Yahudi bersembunyi di balik batu, batu pun akan berkata, "Hei Muslim, di sini ada Yahudi." Maka kalian akan membunuhnya. Kecuali pohon gharqad yang melindungi orang Yahudi. Pertanyaan saya, di mana Nasrani? Kenapa nggak ada akhir zaman orang Kristen? Karena mereka menanti Nabi Isa. Lalu kemudian Isa bilang apa? Kembali surat Shaf. Apa yang dibawa Nabi Isa? Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Gua ni Rasulullah buat kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadza sihrun mubin. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Nabi Isa mengajak kepada Islam. Orang-orang Kristen yang taat kepada Nabi Isa akan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan orang-orang Kristen yang tidak taat kepada Nabi Isa akan bergabung dengan pasukan Yahudi. Pun demikian Imam Mahdi memperlakukan kepada orang Syiah yang menanti Imam Mahdi. Ternyata Imam Mahdi bersyahadat hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak seperti syahadatnya orang Syiah dengan menambahkan wa asyhadu anna Ali hujjatullah wa waliyullah.
Nggak sampai ke sana syahadatnya. Dan tidak sempat dan tidak boleh dan haram hukumnya sebagaimana yang dilakukan orang Syiah untuk mengutuk wa asyhadu anna Umar bin Khattab wa Abu Bakar la'natullah alaihi. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Syiah yang benar akhirnya ikut Imam Mahdi dan masuk Islam. Yang kagak masuk ke golongan Yahudi. Ahmadiyah begitu juga ya akhi. Islam Bahai begitu juga ya akhi. Semuanya hanya ada dua pertempuran. Islam dipimpin Imam Mahdi dan Nabi Isa, dan Yahudi dipimpin oleh Dajjal. Dan Nabi Isa mengambil tumbak dan menumbak Dajjal. Ustaz tanya, kenapa nggak pakai peluru? Kenapa nggak pakai tank? Kenapa nggak pakai Sukhoi? Kenapa nggak F-16? Jawab. Yang cerdas jawabannya. Yang masuk akal jawabannya. Yang sesuai, yang up to date jawabannya. Mereka semua terbang dengan kompas, saudaraku. Tanpa kompas mereka nggak bisa terbang. Bagaimana? Pesawat tempur kalau nggak ada kompas bagaimana? Hah? Mereka terbang dengan apa? Dengan bahan bakar, saudaraku. Bagaimana mereka bisa terbang dengan bahan bakar? Ketika matahari terbit dari barat, mana ada lagi kompas? Mana bisa tuh jalan pesawat-pesawat tempur? Mana bisa jalan tank-tank itu? Maka Nabi Muhammad bersabda, kalian akan bertempur pada akhir zaman sebagaimana kami bertempur pada saat ini. Makanya naik kuda, jago silat, latihan tombak, latihan manah, latihan berenang. Kenapa? Karena itu yang dibutuhkan. Kalian akan berperang pada akhir zaman, kata Rasulullah, sebagaimana kami berperang pada saat ini. Rasulullah tahu tuh ngomongan itu, karena kalian akan hebat. Wal adiyati dhabha. Apa artinya coba? Demi pesawat Sukhoi yang memancar. Beneran Ji. Quran up to date. Karena pesawat wal adiyati dhabha itu demi kuda perang yang melesat dengan cepat. Zaman itu yang paling berharga pertempuran itu kuda perang. Jadi wal adiyati dhabha hari gini bisa diterjemahkan demi pesawat Sukhoi yang melemparkan peluru-peluru kendali berkepala nuklir. Nggak zaman lagi, zaman nanti. Mati semuanya, nggak bisa bertempur, seonggokan begitu. Apalagi dengan dunia yang saling boykot sana, boykot sini, boykot sana, boykot sini. Rusia boykot Indonesia, pesawat Sukhoi-nya nggak bisa jalan. Amerika boykot kita, F-16-nya jadi barang rongsokan. Indonesia juga memboykot minyak bumi untuk Amerika dengan terpilihnya laknatullah alaih. Siapa presiden yang akan terpilih? Siapa? Donald Trump. Ya, akan terpilih. Mudah-mudahan. Saya doakan. Kenapa? Kan dia terjanji kalau terpilih dia akan tidak boleh Islam masuk ke Amerika. Tuh. Dia ikut akhir zaman. Dia juga tokoh akhir zaman itu. Ya, kalau Donald Trump terpilih, Islam akan diusir dari semua Amerika. Wah, cakep. Dan Amerika tidak satu pun orang Islam yang tinggal di Amerika. Wah, keren. Ya, keren. Kenapa? Gampang hancurinnya. Bagi Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah suka pengen hancurin kagak jadi. Ada orang taat gitu. Ya? Ya Allah, jadikanlah Donald Trump sebagai presiden Amerika. Amin ya rabbal alamin. Biar diusir-usirin orang Islam yang ada di Amerika. Biar nanti dibalas. Nanti dibalas. Malaysia marah. Orang Amerika usir keluar. Nah, Indonesia marah. Usir keluar. Nah, main boykot-boykotan. Mereka nggak bisa jalan. Kenapa? Orang Saudi marah. Semuanya minyaknya di stop ke sana. Wah, akhir zaman udah tampak dengan hadirnya Donald Trump. Amin ya rabbal alamin. Ya. Lalu kemudian pesawatnya nggak jalan. Benar sabda Rasulullah. Kalian akan bertempur sebagaimana kami akan bertempur. Dan Nabi Isa mengangkat tumbaknya dan menumbak Dajjal. Dan kalian akan menyaksikan Dajjal itu sebagaimana pisau panas menyentuh mentega, kata Rasulullah SAW. Pisau panas menyentuh mentega bagaimana? Cas, gitu loh. Cas, begitu. Dan itulah tertumbaknya Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam. Cas. Dan
hancur lebur berantakan, dan Islam kemudian berjaya. Dan Islam berjaya di bawah pimpinan Imam Mahdi hanya 7 tahun kata Rasulullah. Lalu kemudian dipimpin Nabi Isa selama 40 tahun. Imam Mahdi nggak ada, Nabi Isa nggak ada, maka Allah akan meniupkan angin. Angin itu halus, terhirup, dan wafatlah orang-orang mukmin dan tinggallah orang-orang yang tidak mukmin. Masih hidup tuh, Ahoker hidup ntar itu. Loh iya, Ahoker hidup. Ya, nggak mati dia, ya karena nggak termasuk mukmin. Ustadz ngomongnya begitu, biarin. Lu dalilnya ane nggak berlawankan Al-Quran, ane nggak melawan Al-Quran. Allah bilang dalam surat Al-Maidah 51, la tattakizunal yahud walan nasara. Nggak boleh angkat Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Tapi kan ada dia jalanan jadi bagus, Pak. Iye, gue tahu. Kan gaji-gaji orang Pemda naik, Pak. Iye, gue tahu. Tapi ini bukan urusan dunia. Ente sholat, batal sholatnya, apa yang terjadi? Sholat ulang. Ente wudhu, kentut, apa yang terjadi? Wudhu lagi. Ente puasa, men, apa yang terjadi? Ganti ntar setelah nggak men. Ente mukmin, pilih pemimpin non Islam, apa yang terjadi? Batal Islamnya. Habitat amaluhum, habis semua amalnya. Enak emang. Karena ini urusan akidah. Itu ujian bagi Allah. Kan nggak banjir, Tat. Iya, nggak apa-apa, nggak banjir. Tapi kalau banjir maksiat bagaimana? Kan jalanan lancar, iya. Tapi kalau akidah lo nggak lancar bagaimana? Jadi itu urusan akidah. Ya. Jangan bawa-bawa saya ke politik lah. Karena kebawa-bawa politik mulu, itu urusan lu deh. Yang penting bina keluarga lu yang benar, cari duit yang benar, ya jaga keluarga gitu ya. Biarkan. Asal nanti pada nggak usah teriak-teriak, dukung sana dukung sini. Asal ntar di bilik suara, kita bersaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya hanya memilih orang Islam ya Allah. Walaupun mereka membuat saya kaya, walaupun mereka mengasih uang yang banyak, uangnya udah saya terima ya Allah. Gak apa-apa, uang udah saya terima ya Allah buat anak bini, tapi saya nggak rela memilihnya gitu loh. Saya akan pilih orang Islam saja ya Allah. Itu aja udah nggak usah ribut-ribut ya. Paham? Udah jelas? Itulah akhir zaman saudaraku. Dan terhadap orang yang ngaku-ngaku nggak bisa, dia udah pasti bukan. Nabi Muhammad yang cerita ditolak, nolak. Imam Mahdi dibayat, nolak Imam Mahdi dibayat. Tapi kemudian datang lagi sampai 300 orang baru mau, sampai 1000, 2000. Lantas kita yang di sini bagaimana? Saudariku yang cantik, kalau semua umat sedunia datang ke sana untuk bayatnya nggak kelar selama 3 tahun. Tuatu saudara. Antrinya tuh dari situ sampai kemana kira-kira antrinya? Hah? Indonesia aja 260 juta. Antrinya sebagaimana panjang itu kan susah ya. Betul sekali. Ada perwakilan Allah sebagai saksi. Ya. Sebagaimana orang Islam di Barus ketika Nabi Muhammad masih ada, tidak perlu datang ke sana. Satu cerita yang mengakhiri kisah ini adalah Uwais Al-Qarni. Nggak pernah berjumpa dengan Nabi. Uwais Al-Qarni, dan hidup pada zaman Nabi. Dia orang Hadramut, orang Yaman, kakek kita Uwais Al-Qarni. Ya, dia nggak pernah jumpa dengan Nabi. Tapi mulianya Masya Allah. Jadi yang dimaksud berbaiat, merangkak salju, ya orang-orang di sekitarnya. Kok salju tak? Rasulullah ngomong nggak sia-sia. Makkah, Madinah turun salju pada akhir zaman. Kenapa? Karena udah kacau, matahari di mana, terbit di mana, bulan bagaimana, udah kacau akhir zaman. Nggak ada lagi cuaca-cuaca. Mekah yang panas itu salju. Ya, kompas ngawur, pesawat tempur nggak jalan, yang saya udah jelaskan tadi. Masuk akal semuanya. Jadi benar ya, baiatnya di mana? Di tempat masing-masing. Allah sebagai
saksi, dan kemudian mungkin ada perwakilan, wallahu alam bisawab. Dan akhir kata sebelum saya tutup, antum jangan cerita tokoh melulu. Jadikan dirimu tokoh di lingkunganmu. Itu yang penting, saudaraku. Gampang caranya. Pertama, jadilah orang yang dikenal dulu di masyarakat. Kalau ente nggak dikenal, ngapain? 3 rumah dari rumah ente, orang tanya, gitu loh. Ada Pak Udin nggak? Ah, nggak ada. Mau ngapain lu jadi tokoh 3 rumah aja nggak kenal sama lu? Benar nggak? Bagaimana caranya? Lu bikin selebaran. Yang menginginkan ada Pak Kadir, mana Pak Kadir? Pak Kadir. Yang menginginkan ini pasti habis ini rame. Tot kopi dong, materinya. Udah nggak usah kopi, gue udah siapin buat lu. Gratis ini. Paling Kadir marah-marah gratis. Nah ini sudah dibuatkan. Tar di luar kalau ada yang mau, jangan transaksi jual beli di masjid. Ini sejarah umat Islam yang tadi disampaikan dari mulai kenabian Nabi Muhammad sampai tahun 2016. Ya. Sampai 2016. Dan juga tokohnya udah saya tokoh ini dari mulai Abu Bakar Siddiq sampai yang terakhir siapa ditulis? Yang terakhir ditulis Abdul Majid yang wafat tahun 1924. Dari mulai Abu Bakar Siddiq ya sampai Abdul Majid. Tokoh-tokohnya ada lengkap dengan tahun-tahun berkuasanya. Ini materi saya dibuat di sini. Udah tinggal gampang. Jadi tafadhol kalau mau memiliki. Ada flash disk juga ya? Ada flash disk ya. Oh, minta maaf. Yang nggak kebagian ya nggak usah karena cuma sedikit ya. Di luar aja nanti ya. Yang beruntung aja ya. Ya kalau nggak kebagian ya kadirnya biasanya suka digebukin sih. Jangan, kesian ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi nggak usah kopi di sini ya, udah disiapin karena sering banget minta kopian. Udah disiapin. Nah, jadikan tokoh antum sendiri. Jadikan, Mbak. Bikin selebaran kecil. Sholat subuh di masjid. Gitu. Bikin selebaran kecil. Barang siapa yang sholatnya di rumah bagi tetangga masjid, nggak sholat baginya. Tulis hadisnya. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tulis nama antum. Kalau nggak begitu bagaimana? Yang ini kopi perbanyak. Anda cuma bisa ngasih 1. Ente kopi, ente ketik ulang, perbanyak, taruh di masjid-masjid ente. Itu tokoh. Nanti antum, oh udah dikenal. Enak dikenal begitu. Tapi dikenal belum jadi jaminan apa-apa. Ada nggak orang dikenal bau? Ada. Dikenal reseh? Ada. Dikenal jelek? Ada. Ente dikenal baik gitu. Nanti antum buat gitu loh. Antum modalin dari mana tat? Dari apa? Dari yang apa ente bisa. Ente berhemat. Ente mau minum teh botol nih, jangan aqua aja yang gelas. Duitnya buat apa? Buat menjadikan diri ente tokoh. Ente mau makan nasi, lauknya 2. Jangan, lauknya 1 aja, tempe aja. Sisanya apaan? Buat cetak brosur. Begitu jadinya. Ya, buat cetak brosur, ente cetak brosur. Taruh di masjid. Jadi tokoh di masjid. Jadi yang pertama kali datang di masjid. Jangan lagi materi ini dikatakan materinya oh bagus, materinya jelas, materinya jelas, beruntut. Jangan, saya nggak perlu seperti itu. Yang saya perlukan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan antum seorang tokoh. Siapa tokohnya akhir zaman? Saya bilang begitu. Walaupun hanya 6 orang di antara teman ente. Jadi nggak apa-apa. Yang penting tokoh. Walaupun 3 orang di antara teman ente, nggak masalah. Tapi jadikan diri ente seperti itu panutan. Kalau ada orang bertanya sama antum udah seorang tokoh. Kalau antum masih kuliah, tampil cemerlang. Antum IP-nya mesti 4. Mesti 4 gitu. Kalau nggak 4 malu gitu loh. Ngotot gitu loh belajarnya itu. Kurangi tidur. Handphonenya masih ada lagi game. Hapus itu. Mana ada gunanya? Hubungan apa antara game dengan kecerdasan? Nih saya kasih hadis, hafalkan terakhir. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ulangi. Min husnil islamil mar'i
tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis riwayat Tirmizi ya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari tanda-tanda bagusnya orang Islam meninggalkan hal yang sia-sia buat dirinya. Kalau antum bisa begitu, antum tokoh. Ini ada warnet, ente tempelin di situ. Ente digebukin, tapi ente tokoh. Enggak apa-apa, penting. Ya, ente masuk ke tempat orang dugem. Kasih brosur di sana, taubatlah saudaraku. Ente digebukin, tapi ente tokoh, masuk koran. Ini benar, ini penting, saudaraku. Penting. Ya. Coba cari peluang untuk melambungkan nama antum sebagai seorang tokoh. Kalau antum seperti itu, ada contohnya enggak? Ada. Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar itu begitu. Rasulullah dan sahabat masih sembunyi-sembunyi dalam berdakwah. Dan ini kan menjadikan Abi Dzar seorang tokoh. Sembunyi dalam dakwah, enggak mau kencang-kencang. Pelan. Abi Dzar berkata, "Ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran?" "Benar, Abi Dzar." "Lalu kenapa ngumpet-ngumpet?" Rasulullah tanya begitu. Ya kan belum waktunya. Abi Dzar keluar di pasar. "Ya Quraisy kumpul, hei Quraisy kumpul." Apa kata Abi Dzar? "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Oh, ngeledek, gebukin, gerbuk bonyok. Pingsan, digotong sama sahabat yang lain. Tuh kan jangan. Begitu siuman, Rasulullah mana? Ada. Oh, selamat. Ke pasar lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gerbuk, digebukin, bengep lagi. Jadi dia seorang tokoh, pembaharu. Umar bin Khattab tokoh enggak? Tokoh. Mau tahu ketokohannya apa? Orang ngumpet-ngumpet untuk hijrah. Karena kalau ketahuan hijrah dari Mekah ke Madinah, dibunuh. Ngumpet-ngumpet kagak boleh ketahuan. Sembunyi-sembunyi. Umar memanggil semua orang Quraisy di Ka'bah. "Ya Quraisy, kumpul. Bilang apa? Besok Umar mau hijrah. Yang masih mau ketemu anak bininya, tunggu Umar." Nggak berani orang. Tokoh. Ali tokoh, Utsman tokoh, sahabat tokoh. Erdogan tokoh. Kenapa? Dia menampilkan apa? Semua tentara harus sholat subuh berjamaah. Tokoh, jeger, tokoh itu. Nggak sholat subuh berjamaah, pecat sebagai tentara. Kenapa? Karena udah pasti munafik. Keren ya. Hadis Nabi itu. Kalau cari teman yang sholat subuhnya bisa berjamaah, dijamin nggak bakal munafik. Dijamin. Orang yang sholat subuh berjamaah, apalagi 40 hari berturut-turut, bersih dari sifat munafik. Pasti orang setia. Pasti sesuai kata dan hati. Sanggup? Lakukan. Kalau nggak sanggup, istighfar. Masih ada sifat kemunafikan. Jadi tokoh. Setelah 40 hari, antum melakukan itu, antum ajak semua orang. Seperti Imam Syafi'i, nggak bakal mengeluarkan fatwa kalau tidak selama 40 hari diamalkan dulu pribadi. Antum seperti itu. Jadi, akhir kalam, jadikanlah dirimu tokoh. Dengan apa? Dengan menampilkan sesuatu yang berguna untuk umat. Insya Allah akan Allah angkat namamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.